selamat datang di podcast Sudut Pandang, di mana semua masalah kita bahas dari berbagai sudut pandang. Hari ini spesial, biasanya kita cuma bertiga, hari ini berempat. Saya perkenalkan satu persatu dari sudut kanan, sebelah kanan saya, ada Bro Sigit Widodo, kita tepuk tangan. Ada Bro Dede Uki Prayudi. Terima kasih. Satu lagi ada Bro Aryo Bimo. Jarang-jarang kita berempat, biasanya cuma bertiga. Bukan jarang-jarang, pertama kali. Pertama kali ya, Pertama kali. debut Spesial, berempat, spesial. Ya. Oke. Jangan dibiasain. Di debut berempat spesial ini, kita akan membahas hal yang menurut saya menarik, yaitu mengenai pra-peradilan Mas Roy Suryo. Bro Koko, ini kan kita berempat ya. Emang nggak ada topik yang lebih penting ya? Topiknya nggak penting banget. Kita udah berempat loh ini. Kita sedang membicarakan tokoh yang berpengaruh untuk Republik. Roy Suryo. Roy Suryo. Emang berpengaruh ya? Pengaruh buruk. Oh, iya. Sebentar, sebelum ini kan Big Changnya ini di urusan hukum ya. Tapi kita lihat dulu dari media sosial pantauan seperti apa sebagai the most hate people di antara kita berempat di media sosial. Pengamat media sosial. Boleh dong, Roy Suryo bilang pengamat telematika. Iya. Pengamat media sosial. Dia ngakunya pakar sih. Pakar. Ngaku. Dago. Iya. Ya, jadi langsung aja ya. Hmm. Kenapa tadi saya bilang nggak penting? Itu karena di media sosial juga nggak seru sih. Jadi kalau kita bicara spesifik ya, kalau pengadilannya mungkin lumayan rame. Tapi ketika kita bicara pra-peradilannya, itu nggak seru banget. Hampir nggak ada yang ngebahas pra-peradilannya Roy Suryo di media sosial. Biasanya X yang rame, sekarang nggak rame. Yang agak ribut paling Said Didu gitu ya, yang ya nggak penting-penting amat juga gitu. Dan dia lebih banyak sekarang lebih banyak mempromosikan ini sumbangan ke TIFA gitu. Jadi memang ya nggak penting gitu. Di X nggak kuat topik ini. Kemudian apalagi di medsos yang lain kayak di TikTok, di Instagram tuh sama sekali nggak kuat. Bahkan jauh tertinggal dibandingkan misalnya OBH Komisaset misalnya gitu. Itu lebih kuat daripada pra-peradilannya Roy Suryo. Nggak tahu, bingung mukanya. Gue ketawa aja, biar kayaknya Itu- lucu. Jadi itu jingle iklan itu menjadi sesuatu yang viral lagunya. Itu lebih viral, jauh lebih viral daripada pra-peradilannya Roy Suryo. Padahal pendukungnya banyak kan Nah, di TikTok, bahkan di kan X. di antara kita aja waktu pertama kali ngobrol ada yang nanya tuh, memangnya udah diputus pra-peradilannya gitu ya? Artinya kan betul-betul Nggak nggak tahu ya. orang-orang nggak juga nggak ngikutin. tahu gitu. Makanya buat saya sih nggak penting banget nih gitu topik ini. Tapi ya nggak apa-apa lah ya, jarang-jarang kita berempat. Tapi kenapa orang Hmm. tidak membahasnya ya kira-kira Mas Sigit? Habis anggaran mungkin. Iya. Kayaknya gitu ya, udah nggak banyak yang dukung juga ya. Iya. Padahal harusnya seru ya, karena kan final tinggal sisa 2 orang nih. Tapi faktanya malah nggak seru. Malah nggak seru ya? Malah nggak seru. Saya sih ngelihatnya Anti klimaks ya. topiknya anti klimaks. Topiknya menurun lah ya. Nggak Ya. banyak diperbincangkan gitu Bro Koko. Ya, Tapi yang menariknya gini lah. Kalau kita masih bicara medsos, di medsos itu masih ada orang yang mencoba menarasikan bahwa menangnya Roy Suryo, bukan menang ya dikabulkannya sebagian tuntutan Roy Suryo di pra-peradilan ini membuktikan bahwa ada pelemahan di kubunya Pak Jokowi. Itu menarik tuh. Ini kan jelas narasi yang sesat ya. Seolah-olah selama ini Pak Jokowi bisa mengatur yang namanya pengadilan dan sebagainya. Termasuk penahanannya dibatalkan. Itu ada loh yang menarasikan gitu. Ini artinya Pak Jokowi sudah tidak sekuat dulu. Padahal ya Pak Jokowi dari dulu kalau kita bicara hukum ya Pak Jokowi selalu taat hukum lah. Wewenangnya kejaksaan diikuti, wewenangnya pengadilan diikuti. Tapi ada aja narasi seperti itu. Tapi sekali lagi nggak sekuat beberapa waktu yang lalu. Lemah banget narasinya. Dan yang paling kuat itu balik lagi Said Didu yang lagi cari sumbangan itu buat TIFA. Mungkin juga tenggelam Piala Dunia kali ya, enggak juga. Oh iya betul. Piala Dunia lagi seru. Mungkin juga banyak ya. yang Brazil kejutan kalah, nih. Jerman kalah. Jerman kalah, Argentina hampir kalah. Banyak hal yang
di luar dugaan ya. Kalian tahu nggak sih selama Hmm. Piala Dunia ini terjadi gitu? Aku tuh kebayang berkali-kali mukanya si wasit Oman sialan itu loh, yang bikin kita draw akhirnya nggak lolos. Kalau kita Itu menang zaman kita dulu masuk banget loh. itu ya. Enggak, kalau kita menang kita masuk loh Piala Dunia loh. Iya. Bener. Iya, iya. Kembali ke laptop, Pak. Balik lagi. Kembali ke laptop Iya, ya. Nanti geser bola. Hmm. Oke, saya ingin tahu pendapat dari Bro Bimo ya kan tentang pra peradilan ini sebenarnya apa sih? Kok diglorifikasi seperti kata Sigit ya? Dikabulkan sebagian tapi diglorifikasi Seolah-olah menang. seolah-olah Nah. menang gitu ya. Sementara Nah, saya itu. ngelihat Ini itu dia, banyak yang menyamakan pra peradilan itu sama pra Piala Dunia. Jauh beda. ya siap. Iya, Siap salah, Pak. Iya, jadi enggak gini. Sebelum ada persidangan untuk perkara pokok perkaranya, jadi apa kasusnya itu ada pra sebelumnya gitu ya. Pra peradilan itu untuk apa? Untuk orang-orang yang merasa gua waktu ditangkap nih nggak sesuai prosedur, waktu digeledah itu nggak ada surat penggeledahan dan sebagainya, itu mereka bisa komplain. Komplainnya itu mengenai di dalam mekanisme namanya pra peradilan. Hakimnya hakim tunggal, kemudian itu diputus dan putusannya itu bisa dikabulkan atau ditolak. Oke. Gitu ya. Nah, yang kejadian kemarin itu adalah meskipun Mas Roy ini bilangnya adalah kemenangan atau bukan kemenangan, dia bilang adalah era baru dalam hukum Indonesia. Wah, kan hebat Iya, banget iya, kelihatannya ya gitu ya. Padahal nggak gitu-gitu amat, biasa aja kok. Maksudnya pra peradilan itu terjadi hampir di setiap perkara pidana dan itu menurut saya biasa-biasa. Apa aja sih yang digugat? Hah? Yang digugat itu apa aja sih? Nah, untuk yang kemarin itu masalah penggeledahan dan Oke. penahanannya. Oke. Jadi kata dia penggeledahannya ya. tuh keterlaluan lah gitu. Ya. Habis itu penahanannya dia bilang nggak perlu dan hakim setuju. Artinya dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan dilihat bahwa memang selama ini Roy Suryo itu kooperatif. Jadi sehingga sebenarnya nggak perlu ditahan, perlu. gitu Oke. kan, nggak perlu ditahan. Jadi masalah penggeledahan dan penahanannya itu clear, kata hakim itu tidak sah, ya tidak sah. Tapi Roy Suryo minta 4 sebenarnya atau ya ada satu yang menurut saya signifikan, yaitu dia minta digugurkan itu bukti-bukti penyidikan sehingga dia nggak sah, dia bilang gitu. Nggak ininya. jadi tersangkanya. Kalau nggak sah kan berarti ya. perkaranya Dinolin lagi. habis Dinolin lagi. negasi. Iya kan, Iya, iya, buktinya nggak benar, masa Iya. mau ngotot perkara gitu. Iya. Nah, kata untuk yang kedua nanti dia mau menggugat tentang penetapan tersangkanya. Jadi dia kan Jadi bisa 2 kali ya? nggak bisa tapi nggak biasa kayak gitu. Biasanya sekalian aja gitu kan. Iya. Makanya orang berpikir ini kayaknya buying time atau apa sih? Iya, biar Sementara panjang ya. FIFA kan udah jalan nih. Hmm. Ini kayaknya mau dijadiin bahan nih. Jadi apa yang didakwakan dalam perkaranya FIFA, termasuk pasal-pasalnya, terus unggahan-unggahan apa ini mau dicontek nih sama Roy Suryo kelihatannya gitu kan. Tapi dia tentu saja dia bilang bukan buying time. Tapi oke lah itu. Jadi kira-kira seperti itu Mas Koko. Bukan buying time tapi bukan buying time, tapi mengulur waktu. Mengulur. 11-12 ya. Iya. Kan nggak dibeli, diulur sama gua. Kalau nggak salah ini juga dia minta supaya nama baiknya atau reputasinya itu dipulihkan, Iya. kayak gitu juga ya. Ya, tapi kan itu bukan forumnya. Bukan forumnya. Bukan ya. forumnya. Artinya kalau misalnya memang atau mungkin dia coba-coba juga. Coba-coba. Coba kalau misalnya dia dikabulkan ya berarti bener kan kata gue, berarti gue nggak salah dong. Iya. Dan investigasinya dihentikan Nah, dengan barang bukti dan lain-lain, berkas-berkas itu digugurkan kayak begitu ya. digugurkan. Dia maunya gitu. Iya, Tapi hakim dengan sangat bijaksana dan betul sekali dia mengatakan bahwa ini bukan forumnya. Jadi bukan di sini. Lo kalau misalnya ngomongin barang bukti dan sebagainya ya di Pengadilan. persidangan pokok aja nanti gitu. Jadi artinya sekarang kalau misalnya memang penahanannya ditolak, nah itu kan bedanya kan kalau di kita ya udah penahanannya ditolak ya udah gue menang gitu kayak ngerasanya menang doang. Untungnya dalam gugatan nggak dibilang karena ini gue mengalami kerugian material gitu.
harus ganti rugi gitu. Iya, soalnya di bagian Anda jangan dari menginspirasi dong. Tapi udah nggak bisa lagi. nggak bisa lagi. Dan di bagian apa pembacaan vonis kemarin itu kan disebutkan bahwa dalam hal ini maka Polda Metro Jaya harus mengganti kerugian sebesar nihil. Nah, nih. Gitu. Iya, jadi kalau udah terjadi dia pernah ditahan, kalau udah terjadi dia pernah digeledah, terus penahanan dan penggeledahannya kemudian hari dinyatakan tidak sah, tapi kemudian penggantian kerugiannya nihil, lalu buat apa ini semuanya? Ya buat gaya-gayaan aja. Oh, buat gaya. Iya, iya. Meaningless. buat konten medsos. Buat menang Allahu Akbar, begitulah ya. Glorifikasi. Glorifikasi. Iya. Glorifikasi. Dari kita berempat ini kayaknya yang masuk ke TV untuk berdebat urusan ijazah setahun 2 tahun terakhir ini kayaknya Bro Uki. Iya. Bisa Anda melampiaskan kekesalan Anda, Pak? Waktunya agak panjang lah ini untuk Pak Uki ini. Ini curhat aja lah ya. Iya, iya, iya. Curhat aja lah ya. Sebelum saya kembali ke perjubiran di PSI, saya kan sebelumnya berada di kantor PSIO, komunikasi ya. kepresidenan dan sebagai jubir juga. Iya. Ya, di sana saya berbicara soal mensosialisasikan kebijakan Ya, atau kebijakannya sebelum dimulai, persiapannya sudah sampai mana, Iya, ya kan? Lalu Wait for it, di wait for kebijakan tersebut penerima manfaatnya siapa? beneficiary Bagaimana kebijakan tersebut bermekanisme sehingga pada akhirnya menjalani perbaikan Ya. waktu demi waktu dan lain-lain, ya kan? Nah, lalu Suddenly. pas banget, pas banget. Kemudian karena satu dan lain hal pergantian pimpinan di kantor komunikasi kepresidenan, lalu saya juga ikut untuk keluar dan kembali menjadi jubir PSI partai saat itu ya. Dan kemudian saya hampir tidak percaya, ya, kok bisa-bisanya ya saya berdebat di TV bahas ijazah Pak Jokowi, sebuah perdebatan yang nggak ada untungnya buat masyarakat dan bangsa ini. Iya, iya, iya. Ya kan? Coba bayangkan kalau misalnya kita berbicara efisiensi, Hmm. negara berhasil menghemat sekian, hasil dari penghematan akan dituang Sekian. sekian, ya kan? Nah, ini akan menguntungkan kelompok masyarakat yang mana aja. Tiba-tiba saya ketemunya Mas Roy Suryo bawa wayang, guys. Bawa wayang. Bawa Iya, iya, wayang. Iya, iya, Aku iya. lihat itu potongannya. Bawa wayang dia waktu itu di iNews ya, kita sebut saja mereknya ya. Itu Bawa biar merasa berbudaya dia bawa wayang. Enggak, kalau Enggak ya? menurut pendapat saya dia emang true performer ya. Eksibisionis, bukan. Bukan. Dia seorang performer sejati. Performer. Iya, iya, Performer. iya, iya. Dia tahu caranya grab attention. Dia tahu caranya atensi yang sudah dia grab itu kemudian nggak berpindah ke yang lain. Gitu. Jadi stay di dia atau bahkan ketika dia nggak tampil orang menunggu dia untuk tampil. Kurang lebih seperti itu. Dan pada saat itu ketika saya harus berdebat untuk kasus tuduhan ijazah palsu ini, jujur aja saya merasa saya lagi downgrade. Iya, iya. Saya lagi downgrade. Jadi terpuruk banget ya. Iya, karena ini Tadinya ngomongin perdebatan. bangsa, tiba-tiba ngomongin hal nggak penting. Iya, karena ini perdebatan yang menurut saya, hello, ini orang Tiongkok sudah membicarakan pesawat antariksa untuk mendarat di bulan, ya kan? Kemudian Rusia sudah membicarakan soal teknologi robotik dan lain-lain ya. Tiba-tiba kita lihat ke sini dalam negeri ini masih bahasin tuduhan ijazah palsu. Sebenarnya beda tipis loh. Apa tuh? Ini sebelumnya ngomongin masalah bangsa, nah setelahnya ngomongin masalah Iya, Iya paksa, sih. iya. beda satu huruf doang. Iya, iya. Iya. Nanti tolong disensor dikit ya. Nggak usah, kita unsensor. Oh iya. Tapi ya kenapa saya bilang ini perdebatan yang saya sial lah. Iya. Satu Apes banget ya. masyarakat nggak ada untungnya. Kedua, sebenarnya udah nggak ada lagi yang perlu diperdebatkan, ya kan? Yang paling berwenang dalam hal ini untuk menjawab apakah Pak Jokowi itu ijazahnya asli atau tidak, atau apakah lembaga yang mengisyu ijazah itu benar-benar pernah mengisyu ijazah itu untuk seseorang bernama Pak Joko Widodo, itu adalah si lembaga tersebut sendiri yang paling berwenang dong. Iya, UGM. Yang dalam hal ini adalah UGM dan UGM yang dalam hal ini sudah ya diwakilkan oleh Ibu Rektornya sendiri mengatakan bahwa Pak Jokowi memang lulusan kami, ijazahnya memang kami yang mengeluarkan. Jadi ijazah Pak Jokowi itu asli. Dan sampai sekarang masih juga banyak yang nggak percaya. Ya. Dan sebelum itu juga sudah dicek ya.
ijazah Pak Jokowi di Puslap 4 Bareskrim Polri. Bareskrim, betul. Sudah dicek dan dinyatakan identik kalau nggak salah istilah yang dipakai ya, karena Ya. dilakukan penyesuaian Ya. dengan ijazah kawan-kawan seangkatannya Pak Jokowi dulu. Ya. Dilihat detail-detailnya apakah ijazah ini asli atau tidak dengan menyamakan dan ternyata identik gitu kan. Jadi UGM sudah menyatakan iya ini benar ijazah Pak Jokowi, kami yang mengeluarkan. Ada buktinya. Iya. Apa? Dan yang dicek yang aslinya. Yang dicek yang asli, iya. Sementara Kemudian Mas Roy kan Puslap nggak 4 punya juga. yang aslinya. Iya. Ya? Sementara Mas Roy waktu lagi di iNews itu sama saya udah saya tanya Mas Roy, bener nggak sih Mas Roy ini sebenarnya ya sudah menyatakan ijazah Pak Jokowi palsu kemana-mana, tapi nggak pernah melihat, memegang ijazah Pak Jokowi itu nggak pernah gitu. Malah eyel-eyelan, Iya, gitu iya. malah eyel-eyelan. Loh iya ijazahnya nggak ada. Jangankan saya nggak ada yang pernah melihat. Aduh, capek banget. Dan ini mungkin karena itu dia pra-peradilan dulu ya, karena kalau masuk ke sidangnya takutnya dia ngomongnya kayak gitu lagi. ya bisa jadi. jadi menurut saya pribadi sih ya, walaupun memang ini ramai banget ya diperbincangkan orang. Saya sering banget ngobrol sama teman-teman media. Bahkan ada yang pernah nanya ke saya, ini Pak Jokowi itu pakai buzzer penonton nggak sih? Gitu. Saya nanya, hah buzzer penonton? Bagaimana ini maksudnya? Kok kalau kami ya menyiarkan tentang Pak Jokowi, itu penontonnya rame melulu, katanya. Selalu rame, gitu. Jangan-jangan Pak Jokowi memang punya pasukan penonton supaya terus-terusan diomongin, bukan hanya di media sosial, tapi ini teman saya ini media mainstream loh ya. Yang saya maksud media mainstream ini artinya televisi, ya, kemudian termasuk juga media online ya, tapi mainstream. Ya. Dan mereka itu sampai menyangka Pak Jokowi itu punya buzzer penonton. Saya aja baru tahu tuh istilah buzzer penonton ini. Iya. Gitu. Jadi memang ramai dan saya pikir perdebatan sia-sia ini memang salah satu tujuannya ya, salah satunya ya, among others diantaranya adalah ya Mas Roy Suryo ini ingin menaikkan daya tawar juga untuk dirinya. Gitu. Mungkin di awal-awal nggak ada keuntungan ekonomi, ya kan? Namun kemudian sudah sampai dengan level tertentu, ada elit politik yang kemudian kepentingannya tertampung di situ, kepentingannya ketemu. Ketika kepentingannya ketemu, nah ini menurut pendapat pribadi saya, menurut keyakinan saya ya, kemudian disitulah terjadi keuntungan ekonomi itu. Jadi bohir gitu ya? Ya kan sudah dibilang Pak Jokowi sendiri ya di sini nggak mungkin lah nggak ada orang besar, ya kan? Dari profesor, mantan pejabat, mantan wakil presiden, politisi ya, sampai dengan level buzzer-buzzer akun anonim, ya ini kan nggak mungkin satu negara ini logikanya meleset semua. Itu saya jadi curiga itu ada yang minta sumbangan buat Tifa jangan-jangan untuk money laundry ya? Atau mungkin karena bohirnya udah pergi. Bohirnya sudah pergi karena ini sudah masuk ke tahap di mana pembuktian, bukan tahap di mana adu narasi lagi. Adu narasi nggak bisa lagi. Udah nggak bisa. Udah. Karena kalau misalnya nih ya, saya menerawang pikiran para elit politik yang dalam hal ini mengambil keuntungan dari kasus ini, itu adalah untuk menurunkan wibawa Pak Jokowi. Untuk menurunkan rasa percaya masyarakat kepada Pak Jokowi. Saking tingginya. Tingginya. Jadi backgroundnya ini adalah Pak Jokowi ketika di akhir masa jabatannya ternyata approval ratingnya itu 80%. Dan ini sangat jarang terjadi ya, even di level internasional. Jadi satu dunia ini sangat jarang terjadi ya di akhir masa jabatan seorang pemimpin negara approval ratingnya itu 80% atau 8 dari 10 orang di negara tersebut puas terhadap kinerja si kepala negara yang mau lengser. Nah biasanya kalau sudah mau lengser itu, sang kepala negara itu mulai ditinggalkan oleh menteri-menteri di kabinetnya, oleh fraksi-fraksi yang ada di DPR-nya yang tadinya mendukung mereka, ini mulai membangun kekuatan-kekuatan baru, mulai membentuk poros-poros baru sehingga sang presidennya ditinggalkan, sehingga kinerja pemerintah jatuh. Dan Pak Jokowi saat itu berhasil mengkonsolidasikan semuanya sampai akhir, sehingga semuanya tetap perform, approval rating 80%. Iya, transisi juga smooth, sangat smooth. Nah, dengan transisi yang smooth itu juga mungkin ya sebabnya, maka 1 tahun ketika Pak Jokowi sudah tidak berkuasa, indikator politik besutannya Prof. Burhanuddin Muhtadi itu merilis data bahwa 83%
ya, rakyat Indonesia itu masih mempercayai Pak Jokowi. Buset, 83. 83%. Iya, iya. Artinya tingkat kepercayaan Tinggi, ya. rakyat Indonesia terhadap Pak Jokowi ketika sudah tidak berkuasa selama 1 tahun itu adalah 83%. Wow. Nah, inilah saya pikir ya yang mempertemukan kepentingan Mas Roy Suryo dengan si dalam tanda kutip orang besar Di Iya. itu belakang tadi itu. ya. Orang besar elit politik Pantas tadi. ya Pak Jokowi mau jalan-jalan yang dipermasalahkan kok ijazah. Iya, itu kan yang maksa banget ya. Ih, Iya, iya, maksa iya. banget. Nggak ada hubungannya Nggak ada banget, kan? hubungannya. Itu kalau itu memang PDIP soalnya kan. Oh iya, 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 iya. Kalau PDIP nih ya udahlah ya. Selama Pak Jokowi berkuasa 9,5 tahun itu nggak ada salahnya. Ya, cuman karena yang setengah tahun, Karena sudah tidak mendukung segala lagi. 10 tahun itu plus sampai sekarang itu salah aja terus. Iya, 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 iya. Gitu. Itu benar-benar nilai setitik ya. Iya, itu kan dendam politik aja. Bener-bener itu. Jadi Tapi, ya, Pak Jokowi ke Lampung, Anda bingung. Pak Jokowi ke Medan, Anda akan edan. kalau ke NTT? Belum ketemu saya. Anda bete, Anda Ya, bete. itu dia. Anda bete. Iya, Anda iya. bete. Iya. Ke Cirebon, Anda lengser ke Prabon. Waduh. Partainya. Partai. Udah kelamaan juga kan. Kayak gitu. Pak Uki, Ya. aku sempat kepikir ya Pak Uki, pada saat kamu debat itu ya, Ah, urusan ijazah palsu itu. Terbersit nggak sih di benakmu itu? Ini siapa sih yang gila sebenarnya? Gitu nggak? iya, Iya. iya. Saya malah dalam hati saya waktu itu ya. Kayak nggak ada hal lain di Republik ini yang harus Iya. kita bahas gitu. Saya itu pada kesempatan itu ya, Hmm. malah berpikir, gue itu ngapain sih di sini? Iya, iya. Gue ngomong apa sih barusan? Bayangin nggak sekarang, this very day ya, Hmm. APBN untuk MBG yang awalnya ditargetkan 300 triliun berapa tahun ini, Ya. udah di-slash loh sama Pak Prabowo, tinggal 260, Ya. 270 triliun ya kan. Ya. Tahun depan kemungkinan di-slash lagi, Di-slash menjadi lagi. 170 kan. Ya. Ini kan progres bagus ya buat Ya. penajaman dulu kan. Mm-mm. Nggak ada loh yang bahas ini, Mm-mm. nggak ada loh yang bahas ini. Padahal ini kan menarik kan. Mm-mm. Tapi Nggak ada. yang bahas pra-peradilan juga nggak ada sih. Oh ya juga. Iya. Iya, iya, iya. Berarti aku yang nggak paham, aku Iya, yang nggak iya, jelas ya kenapa bawa materi ini gitu. Mas Iya. Koko. Enggak, ini kita ngomongin gaya komunikasi. Mas Koko kan ahli komunikasi. Nih, ahli medsos, ahli komunikasi. Mas Roy Suryo itu kalau misalnya konferensi pers atau apa, dia selalu menyiapkan entah itu fotokopi berwarna ya, saya Yes. garis bawahi berwarna, Yes. atau kaos. Jadi udah berarti dia udah sempet nyablon gitu di rumah. Iya, iya, iya. Mungkin punya alat sablon di rumah. nih. Yang pakai Mas Koko, ini gaya komunikasi apa yang kenapa dia harus memperlihatkan visual itu terhadap pemirsa gitu loh, kan dia bisa aja ngomong aja. Ini ilmu mahal ya sebagai Aduh. lulusan ini S2 komunikasi. Iya, iya. Saya melihat ada dua teori komunikasi yang dipergunakan. Yang pertama adalah dramatism theory, Kenneth Burke. Satu lagi adalah ELM, elaborated likelihood models. Agak repot ya saya jelasin. Iya, iya. Gue Saya iya jelasin aja pelan-pelan deh. gitu kayak Roy Suryo. Kalau dramatism itu adalah dasarnya adalah ngelempar semua masalah itu ke orang lain. Bahwa kita adalah tokoh protagonis. Yang kita serang itu adalah antagonis dan kita sebar semuanya ke dia. Bahwa dia adalah orang yang paling gak benar. Bahwa hidup itu adalah drama, jadi harus dipastikan lawan kita itu Ya jadi benar. antagonis. Kita yang protagonis. Berasa mungkin ya. Mm-mm. Biasanya yang paling efektif itu adalah kombinasi dengan kekuatan kelompok agama. Biasanya. Which is true ya. Kayaknya kayak gitu. Terus yang tadi yang membuka baju apa segala macam itu namanya elaborated likelihood models. Jadi untuk mencapai satu titik objektif komunikasi itu ada dua jalan yang harus kita lewati. Ada dua alternatif jalan. Yang pertama adalah straightforward, ya kan? Yang satu lagi lewat jalan memutar, peripheral message. Jadi ada central message yang dia ngomong tentang hukum, tentang hukum, tentang riset yang dia lakukan. Nah itu namanya central message. Oke. Biasanya orang-orang kadang kurang buy in karena cukup teknis kan. Ada juga pakai peripheral message, kaos, pesan-pesan pendek. Nah, kayak gitu. Jadi itu kombinasi dua teori yang menurut saya. Wayang juga termasuk ya? Itu termasuk LM menurut saya. Iya. Dan semua itu tidak ada artinya di pengadilan. Tidak ada artinya, Pak. Nah, mungkin dia menganggap bahwa ini nanti bisa dijadikan barang bukti. Gue udah kasih tahu ke orang-orang, gue liatin bukunya, udah liatin. Target komunikasinya itu public riot.
public riot, dia ngajak ada letupan-letupan permasalahan, habis itu ada yang konsolidasi, Iya, dijadikan iya, itu iya. kekuatan politik gitu. Oh, Emang iya, hukum bisa menang lawan kekuatan politik kalau gede banget, Iya, iya. ya kan? Beberapa waktu yang lalu juga ada tuh tokoh yang bilang nanti bulan ini akan ada kerusuhan gitu ya. Iya, iya, iya. Ada Bulan hubungannya sama- Juli. Bulan Juli, tapi sekarang udah bulan Ah. Juli. Oh iya. Tapi waktu itu beliau bilang begitu ya. Ini tokoh yang sempat rame bilang udahlah Pak Jokowi tunjukin aja ijazahnya. Nah, betul itu Yang dia. beberapa hari lalu ya ketemu Pak Jokowi juga nyambut juga, Iya, begini iya. juga Acara gitu itu ya. ulang tahun polisi ya, Pak? Iya, Iya, betul. iya, Hari Bayangkara iya. 1 Juli kemarin. Ya nggak lama setelah Pak Jokowi bertemu dengan si tokoh tersebut, open donasi Tivanya. Oh iya. Iya. Berarti udah nggak dapat apa-apa Ya mungkin itu ya. Sampai Mungkin ya. apartemennya disita kan ya? Iya. Iya. Sama saya sedih juga sih melihatnya, kasihan juga sih. Iya. Gak bermaksud satir ini tuh. Iya. Sampai ada urusan emas segala ya apa? Saya sampai itu nggak mau baca detil loh. Iya. Kan teman-teman iya. pada tahu kan, aku selalu ingat kan. Iya. Nggak mau baca, aku takut Tapi Bro keinget. Koko nggak ikut donasi kan? Siapa tahu sedih kan ya, terus Iya, bergerak untuk ikut donasi kan? Iya. Iya. Tapi Mas Sigit Iya. dan Bro Koko pernah dengar nggak sih selentingan kabar bahwa terjadi perpecahan tuh di Dua orang ini ya. kelompok Udah sebut aja Mas Ahmad Kozinudin sama Bang Refli. iya kan? kelompok pengacaranya Iya. yaitu Bang Refli Harun Sama dengan Bang Kozinudin. Bang Kosinudin yang notabene adalah ex direktur di HTI itu. Iya. Bener nggak sih mereka baca kongsi? Yang saya baca begitu ya. Tapi kan harus dikonfirmasi dan Dan pasti itu kenapa ya? mereka tolak tuh pasti. Kenapa itu baca kongsi? Ada kabar? Saya nggak ngerasa itu penting untuk dibahas. Lalu kita bahas di episode berikutnya kali Oh ya. gitu ya? Iya. Kita jadi podcast tidak penting gara-gara sedikit. Nyesel juga aku bawa materi. Tapi ini ya, kalau saya kan orangnya curigaan secara hukum gitu ya. Iya. Kalau secara hukum memang patut dicurigai, artinya bisa jadi itu cuman strategi litigasi aja. Gimana itu Strategi maksudnya? litigasi. Jadi seakan-akan mereka itu pecah kongsi atau seakan-akan mereka itu akrab, itu bisa diartikan macam-macam. Kalau misalnya kalau saya sih ngelihatnya ini satu ya, misalnya tadi Roy Suryo hadir di persidangannya Tiva. Padahal dia juga kasusnya mirip sama dia. Iya. Yang Iya. menurut saya sih mau nyontek maunya gitu. Bukan Cuma kan boleh ya. Memang boleh kan nyontek gitu nggak ada enggak masalah. kan dia karena dia belum disidang gitu kan. Iya kan? Dan dia tidak ditahan. Iya. Itu masalahnya. Gue rasa penyidik kan nyesel juga nih. Kenapa nggak dari awal aja gue tahan gitu kan. Jadi dia nggak repot-repot gitu harus ini ya. Kalau dari awal mungkin malah aman. Jadi Menurut saya. menyontek materi dakwaannya Tiva untuk kemudian menyiapkan pembelaan buat si Roy. Gitu Kaosnya juga Nanti bawa wayang juga nggak ke pengadilan? Bro, sebentar, sebelum jauh ya, aku cuma nanya itu. Bang Rismon kan udah RJ ya? Bang Rismon kan udah ini kan. RJ. Ini mungkin gak sih antara Mas Roy sama Mbak Tiva ini RJ juga? Tiva kan kemarin udah kondisi nolak. sekarang? Oh, udah pasti menolak ya. Udah nolak dia. Mas Roy udah nolak. Roy juga? masih bisa karena kan dia Hmm. ketika di awal persidangan hakim itu pasti nanya. Jadi Menawarkan itu bukan gitu ya. Oh, bukan oke. hakimnya gimana tanyain mau nggak gitu. Enggak, bukan gitu. Hakim itu pasti nanya apakah di perkara tertentu ya, Iya, apalagi kayak gini kan memang Iya. bisa banget itu orangnya memaafkan gitu kan. Iya. Apakah saudara mau damai atau enggak gitu ya? Tiva bilang enggak, ya udah biasa aja kan kayak gitu. Nah, Roy juga mungkin akan bilang enggak, kemungkinan besar gitu ya. Tapi kita nggak tahu. Nggak tahu. Kita nggak tahu. Kalau Kita nggak sampai tahu. kejadian Karena Roy itu ingat sih ya. Ingat gimana? Dia itu terancam residif loh. Jadi dia belum residif, tapi kalau misalnya dia Ya. ini diputus. ada pemberatan. Jadi bukan istilahnya residif kan zaman baheula banget gitu ya. Iya. Jadi kalau misalnya nanti tuntutan dakwaannya itu terbukti kan mau divonis nih. Nah, kalau dia itu udah pernah melakukan kejahatan iya. sebelumnya Sama lagi ya? dipidana, Kejahatannya sama kalau nggak salah ya? Enggak? Hah? Kejahatannya sama nggak? enggak tentang stupa penistaan agama.
Oh, bukan ini ya. Bukan. Kalau ini kan pencemaran Iya, ya. Nama baik ya. tapi tetap aja itu kalau menurut hakim itu adalah pemberatan ya bisa lebih berat Iya, iya, iya. Kalau daripada daripada tuntutan. Tifa ya. Iya, Mas Bimo, ini pertanyaan terkait dengan hukum juga ya, karena Mas Bimo kan punya background hukum. Apakah tepat untuk mengatakan bahwa dengan pra peradilan ini sebenarnya Roy itu sedang memperalat Tifa? Itu politik dalam persidangan ya. Kalau menurut saya iya. Saya baru menurut tahu saya Anda itu iya. divide et impera ya ternyata. Oh. saya jadi mikir juga. Tadi saya Iya nggak dong. kepikir. Iya dong. Saya kepikir. Iya dong. Iya dong. Kalau memang Mas Roy Suryo ini pra peradilannya sampai dengan 2 kali, padahal sebenarnya kalau pure bukan untuk buying time, kenapa tidak sekali aja gitu ya? Iya, iya. Ya, Ini memang kalau memang benar ini adalah untuk memperhatikan dakwaan, memperhatikan jalannya persidangannya Tifa yang sudah masuk pokok perkara, untuk kemudian Mas Roy menyiapkan materi pembelaan misalnya ya, untuk menyambut sidang pokok perkaranya nanti. Ya ini kan artinya Mas Roy sebenarnya sedang memperalat Tifa. Iya. Ya? Bisa jadi. Iya, ya. Aku jadi mikir. Awalnya enggak. Meskipun ya sebenarnya ya namanya fitnah dan pencemaran nama baik itu pembuktiannya cukup sederhana. Iya. Makanya kalau misalnya udah kelihatan nih, iya lu jelek-jelekin orang nih kayak gini, yang nontonnya 20 juta gitu, selesai. As simple as that. Terus yang lo omongin punya ada buktinya nggak lo? Kayak gitu ya? Iya. Yang lo omongin itu fitnah, nah, kan nanti ditanya makanya. Tapi yang lucu itu ditanya kan sama hakim kan, buktinya apa gitu. Loh, justru itu kita mau minta buktinya. You Iya, answer itu. my question with question, man. Persidangan Jadi Tifa itu habis ya. lucu. Jangan sampai hakim ya menerima pengalaman yang saya terima itu. Iya. Iya kan? Iya. Jadi Mas Roy belum pernah lihat. Loh, siapa yang pernah lihat, Pak? Iya. Makanya buktikan di sini, Iya. Pak Hakim. Saya jadi kasihan sama hakim. Iya. Iya. Oke, kawan-kawan. Sepertinya materi tidak penting ini ternyata menarik untuk kita bahas. Terima kasih banyak kita sudah mau datang untuk membahas materi yang tidak cukup penting. Iya. Yang tidak menyangkut hajat hidup orang banyak. Tapi menarik ya, kita bisa berempat di sini ya. Kita memang politisi yang agak Tidak penting. agak unik. Biasanya kan politisi itu rebutan kursi sama panggung. Kalau kita berbagi. Di sini. Berbagi. Betul. Saya tutup dengan satu pantun, ya kan? Ya. Makan nasi campur okra. Cakep. Hari ini glorifikasi, hati-hati besok masuk penjara. Oke, terima kasih. Sampai bertemu di episode berikutnya di Sudut Pandang.